Oke, di sini saya akan bercerita tentang fungsinya produk-produk yang ada di Zalora ya. Di sini, trust opportunity presentation kita akan, lanjutkan. Oke, next. Zalora menyiapkan 2 hal yang memang kita butuhkan. Yang pertama yaitu dengan kita mengkonsumsi produknya, otomatis kita akan sehat. Dengan kita menjalankan bisnisnya, kita akan sejahtera. Nah, 2 hal ini akan kita dapatkan bila kita bergabung dengan, PT Zalora. Oke, next. Di sini kita akan bercerita tentang pembahagian dari seluruh populasi yang ada di muka bumi ini. Menurut Badan WHO Kesehatan Dunia, itu sebuah organisasi mendunia ya tentang kesehatan, mereka mensurvei bahwasanya orang yang sehat itu hanya 5% di muka bumi ini. Dan mereka-mereka adalah orang-orang yang baru lahir. Orang-orang yang sakit di dalam muka bumi ini ada 20%, yaitu orang-orang yang di rumah sakit atau memang tergantung obat dengan rumah sakit. Kemudian orang-orang yang sehat bermasalah itu yang terbanyak yaitu 75%, yaitu di antara kita-kita yang ada. Kelihatan sehat tapi sebenarnya bermasalah. Next. Nah, dari yang 75% tadi, populasi yang terbanyak itu, itulah orang yang sehat bermasalah itu yang kategorinya yang seperti apa, Bapak Ibu ya kita bisa lihat. Misalnya salah satu contohnya, buang air besarnya tidak lancar, tidak seperti biasa setiap hari buang air besar, ada yang 3 kali sehari. Itu udah menandakan ada permasalahan di pencernaan. Kemudian adanya sering sakit kepala, kemudian rambut rontok, wasir, jerawat, obesitas, asam urat, bau badan, sering buang air kecil, sering kesemutan, kemudian gangguan pencernaan, kemudian mudah lelah, susah tidur, sering lupa, susah fokus, mata kabur, badan lemas, sering pegal, gigi rapuh, bibir kering, dan pecah-pecah, nyeri di leher, sesak napas. Nah, hal-hal ini sebahagian segelintir contoh yang ada kita contohkan, tapi lebih banyak lagi masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, itu artinya kita kelihatan sehat tapi sebenarnya bermasalah. Oke, next. Nah, mengapa orang itu sakit? Kenapa kita sakit? Nah, kenapa orang itu sakit? Nah, di sini ada seorang penemu yang luar biasa, Dr. William, mengatakan 90% penyakit itu di manusia ini disebabkan karena ususnya kotor. Ya, ingat 90% karena ususnya kotor, tidak berfungsi normal. Jadi permasalahan yang terbesar itu adalah di sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu dimulai dari mulut sampai anus. Nah, itu panjangnya kalau kita panjangkan itulah 6 kali panjang atau tinggi badan kita. Nah, itu. Nah, permasalahan yang terjadi itu awal dari sebuah proses kehidupan yang kita makan, kita butuh makanan, kita butuh nutrisi, kita butuh apapun untuk kelangsungan hidup kita, itu tergantung yang panjangnya 6 kali tinggi badan kita. Nah, menurut Dr. Harvey dari 100.000 usus besar, hanya 6% yang normal, artinya yang baik. Nah, jadi itu dari kebanyakan. Nah, makanya banyak orang bermasalah karena ada awal proses pencernaannya bermasalah. Proses awal dari kehidupan bermasalah. Kita hidup apabila kita diberi ASI oleh ibu kita sampai kita makan apa yang terakhir kita makan hari ini, itu adalah sebuah proses membuat tubuh kita menjadi bermasalah. Oke, next. Jadi Bapak Ibu sudah ingat, sudah tahu, sudah mengerti bahwasanya pencernaan itu penyebab 90%. 90% itu terbanyak ya dari
keseluruhan penyebab. Nah, kenapa bisa sakit? Nah, itu pertanyaannya. Tadi penyebab sakit, sekarang kenapa bisa sakit? Nah, menurut dokter Raymond Francis ya, orang itu bisa mengalami sakit atau nyeri atau apa yang dikeluhkan oleh tubuhnya, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu terdiri dari sel-sel kecil itu yang mengalami permasalahan. Jadi sel-sel kecil itu apa yang menyusun daripada tubuh kita adalah sel-sel kecil. Kemudian penemuan medis dalam 200 tahun di New York, kita di sini bisa lihat, ini sangat gampang ya, sebuah gambar yang sebelah kiri dalam kotak atas itu sebuah gambar saraf ya. Ya, rangkaian saraf itu seperti itu. Nah, itu saraf yang normal, jadi kelihatannya baik. Dari ujung sampai ke ujung seperti matahari. Nah, di atasnya itu ada apa? Nah, di situ ada gangguan-gangguan atau yang membuat mengganggu atau makanan-makanan tadi. Makanan-makanan itulah mengganggu dinding-dinding saraf. Nah, itu yang menyebabkan rasa sakit, nyeri. Nah, akibatnya apa? Kita mengalami keluhan. Nah, dari mana datangnya? Itu dari sumber-sumber yang dari luar bisa, dari dalam bisa. Dari luar bisa apa? Dari sinar matahari, dari polusi udara, dari air, dari lingkungan. Ya, sehingga lapisan-lapisan yang ada di dalam di dinding sel itu mengalami permasalahan sehingga terjadilah akhirnya inti saraf yang seharusnya dilindungi oleh dinding-dinding daripada sel akhirnya menjadi begitu, seperti yang terjadi dalam gigi sudah mulai nipis akhirnya jari sampai ke saraf. Itu seperti itu juga sel kita. Nah, seperti ini bulat dengan pinggiran yang baik gitu ya, dengan tidak ada bermasalah, bulat cantik. Kemudian dengan permasalahan akan terjadi yang seperti ini. Nah, seperti ini. Yang gambar ketiga itu dapat kerusakan. Kerusakan itu apabila terus terjadi dalam sel tubuh kita dengan lanjutnya, itulah makanya kita akan timbul bermacam penyakit. Luar biasa ya, French ini. Oke, next. Jadi kita sudah paham ya sekarang kenapa sakit, apa penyebab. Oke, penyebabnya mengapa timbul rasa nyeri tadi atau kita sakit, itu penyebabnya adalah dari luar sebahagian, dari dalam sebahagian. Kalau yang dari luar seperti ini kurangnya nutrisi. Dari Bapak Ibu, kita kurang minum air yang benar, sumbernya yang benar, baunya yang benar. Mungkin isi ulang yang kita minum kita tidak menyelidiki dari mana sumbernya. Apakah itu benar? Asal kita ada air minum. Kemudian jumlahnya sehari kita nggak tahu takarannya berapa. Apalagi di daerah dingin ini kita nggak bisa takar. Karena kenapa? Rasa haus itu tidak ada. Kemudian apa yang mendorong tubuh kita akan bersirkulasi yang baik karena olahraga kurang. Itu permasalahannya di daerah dingin. Kalau daerah panas mungkin lebih karena sirkulasi daripada air, minumnya lebih banyak ya. Karena kita bermasalah sakit, ini sakit itu kita konsumsi obat yang tidak jelas, sehingga itu menyebabkan racun ke dalam tubuh kita. Kemudian buah-buah, sayur-sayuran yang kita butuhkan adalah sebagai untuk menyokong atau mensupport vitamin atau sistem peredaran darah dalam tubuh kita kurang mengkonsumsinya. Kemudian olahraga yang tidak kita lakukan 30 menit dalam seharinya atau libur dalam 2 hari dalam seminggu, itu tidak kita lakukan dengan rutin. Nah, itu yang menyebabkan daya tahan tubuh kita akan drop, itu yang menyebabkan kita sakit. Sehingga apa? Dari dalam tubuh kita akan timbul sebuah racun-racun tubuh dari dalam tubuh kita. Oke, next. Sehingga sekarang sudah paham ya, mengapa sakit, bagaimana sakit, apa penyebab sakit. Kemudian kalau yang di sini kita bahas dari dalam tubuh kita, setelah kita mengalami permasalahan di dalam tubuh kita, akan terjadi penyakit yang itu namanya toksin internal.
Ya, toksin internal itu apa? Penyakit-penyakit diabetes, penyakit hipertensi, asam urat, penyakit apa yang ada banyak di dalam tubuh kita. Kalau dari luar-luaran yang seperti yang tadi ada toksin eksternal, itu polusi udara, polusi air, radiasi, rokok, makanan, stres, sayur-sayuran, obat kimia, narkoba dan sebagainya. Nah, itu permasalahannya. Jelas kita memiliki masing-masing satu nyawa satu tubuh yang harus kita pelihara. Jadi kita sekarang sudah paham mengapa tubuh kita makin nanti lanjut usianya makin sakit. Nah, jadi bagaimana kita supaya tidak sakit, bagaimana supaya kita mengantisipasi sampainya terjadi penyebab-penyebab penyakit yang seperti yang ini, yang toksin internal ini, itu ada di dalam tubuh kita supaya jangan sampai diabetes bagaimana. Kalau sudah terjadi diabetes bagaimana penanganannya? Kalau sudah darah tinggi bagaimana? Kalau sebelum mencegahnya bagaimana? Nah, kalau sekarang banyak infeksi di daerah paru-paru sekarang corona supaya tidak kena bagaimana. Nah, kanker itu bisa datangnya perlahan-lahan dan munculnya nanti setelah kita usia tua. Dari mana kita bisa mendeteksi bahwasanya kanker itu tidak ada dalam tubuh kita? Nah, pernapasan kita, bagaimana pernapasan adalah awal daripada sebuah kehidupan. Nanti kalau permasalahan misalnya ada permasalahan kanker di dalam pernapasan, bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan? Kemudian peradangan itu bisa menyumbat-nyumbat. Menjubat itu meradang-meradang sehingga terjadilah tidak lancarnya metabolisme dalam tubuh. Akhirnya terjadilah apa? Ketidakseimbangan tubuh sehingga timbul alergi, kemudian hati-hati dengan asam urat. Asam urat bisa menyebabkan kita pada akhirnya cuci darah atau gagal ginjal. Nah, ini segala racun-racun jangan sampai terjadi atau singgah di dalam tubuh kita. Oke, next. Sekarang Bapak Ibu sudah sangat memahami saya rasa ya kenapa kita sakit, apa penyebab sakit. Kemudian sakit itu enak enggak kita rasakan. Kemudian kasihan enggak kita kalau punya orang tua, ya kita punya orang tua yang udah lanjut usianya, berarti sudah bagaimana dalam tubuhnya. Nah, bagaimana kita, bagaimana anak kita, bagaimana tetangga kita, bagaimana lingkungan kita. Nah, yang paling utama adalah bagaimana kondisi kita saat ini. Nah, kondisi kita saat kita sudah bisa bayangkan sendiri Bapak Ibu. Banyak pintu-pintu, banyak sebenarnya racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Banyak kesempatan peluang yang kita lihat ke depan. Tapi apakah kita sampai untuk meraihnya? Untuk apa kita sejahtera? Untuk apa kita sehat? Untuk apa kita punya segalanya? Tapi kalau tubuh kita tidak bisa menikmatinya. Jadi apakah kita khawatir dengan hal itu? Stop khawatir. Hari ini Bapak Ibu, kita punya solusinya. Solusinya adalah produk-produk yang disediakan oleh Zilora ini itu sangat luar biasa untuk tubuh kita. Jadi mari kita titik ini saat ini berubah untuk peduli akan kesehatan kita, orang tua kita, orang yang kita cintai, keluarga kita, dan lingkungan kita, dan seluruh ada masyarakat yang ada di bumi ini.